Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan podcast kelompok 11. Yeay! Kembali lagi dengan saya Sucitra Agestia Saliu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Bandung, Prodi Administrasi Publik, yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, tetapi kali ini spesial nih, karena saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya. Ada Tazkia sama Repika. Hai Tazkia, hai Repika. Bagaimana kabarnya nih guys? Alhamdulillah baik. Kita gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, harus baik terus dong, apalagi di saat pandemi gini, ya gak guys? Iya, bener banget. Di masa pandemi ini emang kita itu harus dituntut buat jaga kesehatan, kebersihan, dan jangan lupa ya guys, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Betul sekali itu Taz. Jadi teman-teman jangan lupa ya, protokol kesehatannya harus diterapkan. Kira kalian tahu gak tema podcast kali ini apa? Apaan emangnya? Pasti seru ya? Sangat menarik sekali dong tema podcast kali ini, yaitu mengenai integrasi sosial di kehidupan sehari-hari nih guys. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita perkenalkan pembicara kita yang pertama, yaitu ada Repika Aditya. Hai Repika. Hai Sucitra. Hai Sucitra. Yang kedua yaitu ada Tazkia Nur Salsabila. Hai Tazkia. Hai Sucitra. Hai Rafika juga. Berbicara mengenai integrasi sosial, menurut Repika sendiri, apa sih arti dari integrasi sosial itu? Oke, baiklah, terima kasih untuk pembicaranya Sucitra. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Ya sih Mbak, menurut saya sendiri ya Mbak, integrasi sosial itu adalah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat. Jadi sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang nyaman. Untuk integrasi sosial dapat dipandang sebagai satu elemen-elemen yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial pada masyarakat. Selain itu, satu di antara upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan integrasi sosial dengan kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, dimulai individu hingga ke pemerintah. Integrasi sosial mempunyai peran penting bagi semua kalangan masyarakat. Dengan adanya integrasi sosial yang baik, ada tujuannya, yaitu tujuannya terbentuknya masyarakat harmonis akan mudah mencapai tujuan bersama. Baik, jadi menurut Repika mengenai integrasi sosial itu seperti penyesuaian antara unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial, sehingga bisa menghasilkan pola kehidupan yang nyaman bagi masyarakat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembicaraan yang kedua yang akan dibahas oleh rekan saya sendiri, yaitu Tazkia. Nah, Taz, kan tadi di awal kita sudah membahas tentang arti dari integrasi sosial itu. Menurut Tazkia juga, apa sih integrasi sosial itu dan ada gak jenis-jenis integrasi sosial itu? Kalau ada, tolong sebutkan gitu. Oke, yang aku ketahui tentang integrasi sosial itu tambahan atas dari jawaban Revika tadi ya, soal pengertian integrasi. Integrasi itu proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan suku, ras, kepercayaan, fisik, emosional, dan bahkan hingga ke perilaku seseorang. Nah, untuk pertanyaan tadi nih tentang apa aja sih jenis integrasi itu. Nah, selain integrasi sosial, ada juga jenis integrasi lainnya. Yang pertama itu integrasi nasional. Integrasi nasional ini proses adaptasi antara unsur-unsur yang berbeda tetapi secara nasional atau lebih luas ya. Integrasi nasional ini mempersatukan perbedaan yang juga akan membentuk
identitas nasional. Contohnya, persatuan antar bangsa agar menjadikan bentuk identitas negara Indonesia. Nah, lalu yang kedua itu integrasi bangsa. Integrasi ini merupakan golongan yang beraneka ragam. Golongan yang bermacam-macam ini mempunyai beberapa faktor objektif tertentu yang akan membedakannya dengan bangsa lain. Lalu jenis yang ketiga ini adalah integrasi masyarakat. Nah, integrasi ini lebih menyatukan unsur-unsur dalam masyarakat yang meliputi kedudukan sosial ataupun peranan sosial. Integrasi ini tujuannya untuk menyatukan masyarakat tersebut, ya meskipun ada kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan ataupun ada peranan sosial di dalamnya yang berbeda. Lalu yang keempat jenis integrasi yang keempat ini integrasi kebudayaan. Integrasi ini lebih mengarah pada proses penyesuaian antar unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contohnya, kan di daerah Indonesia ini tentu punya kebudayaan yang berbeda-beda ya. Tidak hanya itu, di tiap daerah pun tentunya juga punya cara tersendiri dalam melestarikan budaya tersebut. Nah, dalam hal tersebut, adanya integrasi ini bertujuan agar mencapai keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Keserasian yang tercipta di masyarakat akan membuat masyarakat menjadi hidup rukun meski adanya perbedaan di antara masyarakat tersebut. Baik, jadi menurut Tazkia ada ya jenis integrasi sosial itu. Sangat menarik ya, banyak sekali jenisnya, tapi masih mengarah ke arti yang sama ya. Selanjutnya, saya mau nanya lagi nih ke kamu, Ref. Menurut kamu, bagaimana sih proses integrasi sosial itu? Dan menurut kamu, ada gak faktor pendorong integrasi sosial di kehidupan sehari-hari? Contohnya itu ada di lingkungan kamu, ada gak gitu? Nah, jadi sebenarnya ada 6 proses integrasi sosial terjadi di masyarakat. Yang pertama, proses interaksi, yaitu proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan serta niat positif yang berpotensi menjadi aktivitas bersama. Yang kedua, proses identifikasi, yaitu berangkat dari proses interaksi tersebut. Dapat berlanjut ke proses ini berlangsung ketika tiap-tiap pihak dapat menerima secara terbuka terhadap keberadaan pihak secara utuh. Sehingga pada hakikatnya proses identifikasi merupakan proses untuk memahami berbagai karakter, latar belakang, dan kepentingan pihak lain. Jadi yang ketiga ada proses kerjasama, yaitu mengungkapkan jika suatu kerjasama dapat mungkin terjadi jika masing-masing pihak sadar bahwa mereka punya kepentingan yang sama di saat yang bersamaan. Mereka memiliki pengetahuan dan pengendalian diri yang cukup untuk mencapai kepentingan tersebut dengan kerjasama. Ketika hal ini sudah dipahami oleh masing-masing pihak, maka proses integrasi akan berjalan lebih mudah karena setiap pihak sudah bersedia untuk membuka diri menjalin kerjasama yang positif. Jadi yang keempat ada proses akomodasi, yaitu proses dapat dipahami sebagai langkah untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Dalam proses ini, semaksimal mungkin tiap pihak mencapai kata sepakat dalam memenuhi tujuan dengan tidak merugikan pihak lain. 5. Proses akulturasi dan asimilasi, yaitu proses asimilasi dalam hal ini dapat dipahami dengan suatu cara yang ditandai dengan kegiatan nyata untuk mengurangi perbedaan individu atau kelompok yang sedang berkonflik. Proses ini juga meliputi usaha untuk menyatukan persepsi kedua belah pihak dengan cara memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Dan yang keenam ada proses integrasi, yaitu yang sempat saya jelasi sebelumnya. Yang pertama tadi
Proses integrasi dapat dipahami sebuah proses penyesuaian antar unsur-unsur dalam masyarakat yang majemuk sehingga terbentuk keserasian dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan ada beberapa faktor pendorong integrasi sosial. Nah, faktor-faktor pendorong integrasi sosial antara lain, yang pertama, toleransi terhadap perbedaan, yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, yang ketiga, sikap paling menghargai orang lain, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, dan lain-lain, perkawinan campuran, adanya musuh bersama dari luar. Baik, jadi ada beberapa prosesnya ya. Nah, terus tadi kan ada faktor pendorongnya. Nah, tadi kan aku dengar di faktor pendorongnya ada sikap saling menghargai dan toleransi. Jadi teman-teman, kita itu harus mempunyai sikap saling menghargai baik secara materi maupun non-materi gitu ya. Nah, selanjutnya udah masuk ke pertanyaan terakhir nih guys. Nah, kan tadi udah dijelasin mengenai proses dan faktor pendorong integrasi sosial di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Pertanyaannya nih, kira-kira di lingkungan sekitar Tazkia ada gak integrasi sosial itu? Mungkin boleh dijawab oleh Tazkia sendiri. Ya, kalau untuk integrasi sosial di lingkungan aku pribadi ya, pasti tentunya ada lah, di semua juga pasti ada. Di lingkungan aku itu sebenarnya semuanya sangat menghargai perbedaan apapun. Bahkan jarang sekali terjadi konflik di lingkungan daerah rumah aku gitu. Contoh ya kan, memang lingkungan aku itu banyak sekali kosan-kosan ya, jadi ada yang dari mana-mana, mulai dari Aceh sampai Papua juga ada. Soalnya kan aku juga dulu sempat berkenalan dengan orang Aceh tersebut, dan aku juga sering melihat kakak-kakak dari timur sana ngekos lah di daerah sini ya. Terus di sini juga terdapat perbedaan agama, mulai dari Islam, Kristen, bahkan hingga Konghucu pun ada di daerah sini. Nah, tapi benar-benar jarang sekali terjadi perselisihan atau berselisih paham antara kita gitu. Ya, kita saling menghargai aja, saling terbuka juga kan. Terus kita juga harus berpikir bagaimana kalau suatu saat kita juga bertempat tinggal di daerah sana, di daerah orang lain, misalnya di daerah timur atau di daerah mana, pasti kan kita juga ingin dihargai kan. Jadi ya hargailah semua orang, walaupun berbeda-beda tetap bersaudara. Itu aja sih kalau dari aku. Baik, jadi berarti pasti ada ya integrasi sosial di lingkungan sekitar kita. Baik itu dilihat dari perbedaan suku, ras, agama, dan fisik. Kewajibannya itu kita saling menghargai gitu agar tidak terjadinya konflik, agar masyarakat itu hidup dengan nyaman gitu ya. Nah, teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa integrasi sosial itu proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan, baik secara suku, ras, agama, bahkan sampai ke perilaku. Integrasi juga ternyata mempunyai jenis-jenis tertentu, salah satunya integrasi nasional, bangsa, hingga kebudayaan. Lalu ada faktor pendorong terjadinya integrasi sosial dan kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya dengan adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Pasti di semua lingkungan kehidupan pun pasti ada yang namanya integrasi sosial itu. Wah, gak kerasa nih kita berbincang-bincang udah lama. Mungkin sudah cukup kali ya pembahasan kita kali ini. Sebelum pamit undur diri, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan saya, Tazkia dan Repika yang sudah mau berbagi ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena kita mempunyai kesibukan masing-masing, mungkin ya kita pamit undur diri ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah, terima kasih. Sama-sama, dadah. Sama-sama, dadah semuanya.